Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kade Yoga Sugotama dengan NIM 18011054. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan usulan proyek penelitian saya yang berjudul Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Motivasi, dan Loyalitas Karyawan terhadap kinerja karyawan pada Lopina Beach Club and Resort. Baik, pada materi kali ini saya akan menjelaskan beberapa poin atau pembahasan. Yang pertama yaitu latar belakang, yang selanjutnya yang kedua yaitu rumusan masalah, yang ketiga yaitu tujuan penelitian, yang keempat yaitu kegunaan penelitian, yang selanjutnya yang kelima yaitu kajian pustaka, yang keenam yaitu kerangka pemikiran, dan yang selanjutnya yaitu yang ketujuh hipotesis, yang kedelapan yaitu mengenai definisi operasional, dan yang terakhir mengenai metode penelitian. Baik, yang pertama yaitu latar belakang. Keberadaan sumber daya manusia di dalam suatu perusahaan memegang peranan yang sangat penting, mengingat bagaimana pentingnya peran sumber daya manusia bagi perusahaan dalam menentukan keberhasilan perusahaan. Jika karyawan berhasil membawa kemajuan bagi perusahaan, keuntungan akan diperoleh oleh kedua belah pihak. Menurut Mangkunegara tahun 2016 bahwa manajemen sumber daya manusia adalah suatu pengelolaan dan penggunaan sumber daya manusia yang ada pada setiap diri individu. Oleh karena itu, karyawan harus selalu diperhatikan, dipertahankan, dan dikembangkan agar visi dan misi suatu instansi bisa tercapai, serta para karyawan mempunyai prestasi kerja yang tinggi sehingga tujuan organisasi yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Dalam hal ini, keberhasilan sebuah perusahaan tergantung pada aspek manusianya, yakni sebagai pemimpin, pelaksana, dan pengelola sumber daya yang ada dalam perusahaan tersebut, yang dalam hal ini adalah karyawan pada Lopina Beach Club and Resort. Gaya kepemimpinan yang baik adalah suatu gaya yang dapat memaksimumkan produktivitas, kepuasan kerja, pertumbuhan, dan mudah menyesuaikan dengan segala situasi yang berkembang di sekitar kita. Menurut Asibon tahun 2011, gaya kepemimpinan adalah cara seorang pemimpin mempengaruhi perilaku bawahan agar mau bekerja sama dan bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan menurut Swami tahun 2014, gaya kepemimpinan adalah proses mempengaruhi sosial di mana pemimpin berusaha mencari partisipasi bawahan yang sukarela dalam upaya untuk mencapai tujuan organisasi. Jika memperhatikan dari definisi di atas dan gaya kepemimpinan, terlihat bahwa gaya kepemimpinan adalah bagian penting dari manajemen, tetapi bukan semuanya. Sehingga dalam hal ini, para manajer harus merencanakan dan mengorganisasikan, tetapi peran utama pemimpin adalah mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan baik. Pemimpin yang baik harus dipandang sebagai peran khusus atau proses pemberian pengaruh. Proses yang disengaja dari seorang untuk menekankan pengaruhnya yang kuat terhadap orang lain untuk membimbing, membuat struktur, memfasilitasi aktivitas dan hubungan di dalam kelompok atau organisasi. Fenomena yang terjadi dalam Lopina Beach Club and Resort ini yaitu masih adanya beberapa karyawan yang memihak atau lebih nyaman dengan gaya kepemimpinan ke manajer yang lama dibandingkan manajer yang baru, seperti kebijakan yang masih menggunakan sistem rangkap atau mengerjakan tugas yang seharusnya bukan departemennya yang memiliki tugas tersebut, dan juga posisi staf yang masih ditukar-tukar, belum tentu ada kompetensi di bidang tersebut sehingga harus memulai belajar dari nol kembali dengan keterpaksaan karena atasan yang meminta, sehingga ini membuat kinerja yang diberikan tidak maksimal, di mana ini akan bisa mengakibatkan menurunnya kinerja karyawan. Selain adanya gaya kepemimpinan yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan, terdapat motivasi yang berpengaruh sangat penting bagi karyawan karena naik turunnya sirkulasi pelanggan hotel. Oleh sebab itu, bentuk perhatian yang diberikan oleh atasannya dan bisa juga motivasi yang diberikan oleh rekan kerja. Menurut Yuli tahun 2018, motivasi merupakan suatu pembentukan perilaku yang ditandai bentuk-bentuk aktivitas atau kegiatan melalui proses psikologis, baik yang dipengaruhi oleh faktor intrinsik maupun ekstrinsik yang dapat mengarahkannya dalam mencari apa yang diinginkan atau yang dituju.
Motivasi yang akan diberikan perusahaan hendaknya mengetahui terlebih dahulu apa sebenarnya keinginan semua para karyawan, sehingga betul-betul terjadi keselarasan motif antara perusahaan dengan karyawannya tentang bagaimana bekerja sama membawa perusahaan kepada kinerja yang maksimal. Sehingga kedua belah pihak dapat secara efektif, maksimal, dan terintegrasi segala daya potensinya untuk pengembangan perusahaan ke depannya. Karena adanya motivasi, maka pemimpin dapat mempengaruhi karyawannya untuk bekerja lebih baik lagi dan semangat dalam bekerja, serta mencapai target dan tujuan yang diinginkan perusahaan. Motivasi yang diberikan oleh pemimpin yaitu sebagai apresiasi dalam kinerjanya, yaitu dengan cara memberikan bonus atau insentif, kenaikan jabatan, atau dipindahkan ke departemen yang lebih baik dari sebelumnya. Menurut Apandi tahun 2018, bahwa pengertian motivasi dari sisi individual adalah keinginan yang timbul dari dalam diri seorang atau individu karena terinspirasi, tersemangati, dan dorongan untuk melakukan aktivitas dengan keikhlasan hati, senang, dan sungguh-sungguh mengerjakan suatu hal, sehingga hasil dari aktivitas yang dikerjakan akan mendapat hasil yang berkualitas dan baik. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, fenomena yang terjadi pada Lopina Beach Club and Resort yaitu ada beberapa karyawan yang bekerja semampunya dan seadanya, sehingga pekerjaan yang dilakukan kurang maksimal, mulai menurunnya tamu yang datang ke hotel mengakibatkan tidak adanya motivasi yang diberikan berupa reward terhadap karyawan, terutama ketika masa pandemi COVID-19 ini. Kurang kedekatan terhadap pemimpin juga menjadi salah satu penyebab kurangnya motivasi secara lisan, seperti adanya obrolan-obrolan kecil yang di dalamnya terdapat dorongan-dorongan agar karyawan tersebut lebih bersemangat lagi dalam bekerja, dan juga kurangnya bentuk motivasi kerja dalam kompensasi bentuk uang atau asuransi kesehatan. Karena pada Hotel Lopina Beach Club and Resort mereka hanya mendapatkan tanggungan BPJS Ketenagakerjaan saja, namun tidak mendapatkan tanggungan BPJS Kesehatan. Loyalitas karyawan bisa disebut juga dedikasi yang diberikan oleh seorang pemimpin atau karyawan kepada perusahaan tempatnya bekerja dan lebih mengutamakan kepentingan perusahaan dibandingkan kepentingan pribadi. Loyalitas karyawan berkaitan dengan sikap dan perilaku yang ditunjukkan oleh karyawan kepada organisasi, yaitu sikap ketersediaan karyawan dalam menjalankan tugas yang diberikan dengan memberikan seluruh kemampuan yang dimiliki karyawan, yang loyalitas mementingkan kepentingan organisasi dibandingkan kepentingan individu, termasuk mendukung dan memperkenalkan tujuan organisasi, taat dan setia pada organisasi dalam situasi apapun. Seorang pemimpin tidak ragu dalam menunjukkan loyalitasnya terhadap perusahaan dan bawahan, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini. Karyawan terkena efeknya seperti dirumahkan, dipindahkan jabatannya, kerja tidak menentu, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, terciptanya loyalitas dari bawahan atau karyawan dipengaruhi perusahaan dan pimpinan dengan terciptanya komunikasi yang baik yang dibangun oleh pemimpin dan bawahan, memberikan job desk sesuai minat dan bakat, fasilitas kerja yang nyaman, rekan kerja yang saling membantu dan support, membuat suasana kerja menjadi nyaman. Mendengarkan keluh kesah dan saran dari bawahan juga salah satu hal yang membuat loyalitas karyawan itu akan menjadi lebih tinggi karena nyamannya suatu pekerjaan. Menurut Nuntu tahun 2014 berpendapat bahwa loyalitas karyawan tidak mungkin dianggap sebagai sesuatu yang terjadi dengan sendirinya ketika seorang karyawan bergabung dalam organisasi. Apabila di dalam organisasi menginginkan seorang karyawan yang mempunyai jiwa yang loyal terhadap organisasi, maka organisasi harus mengupayakan agar karyawan menjadi bagian dari organisasi yang mempunyai tingkatan lebih tinggi. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, fenomena yang terjadi pada Lopina Beach Club and Resort yaitu di mana pada masa pandemi COVID-19 ini juga membuat rasa loyalitas dari karyawan untuk perusahaan itu jadi menurun. Ini diakibatkan karena menurunnya waktu kerja yang berimbas terhadap gaji yang berkurang juga, dan tidak adanya tamu yang datang membuat karyawan memiliki keputusan yang sulit antar bertahan atau keluar dari perusahaan dan mencari pekerjaan lainnya. Namun di masa pandemi COVID-19 ini, untuk mencari pekerjaan yang tetap sangatlah sulit. Hal ini seperti yang mengakibatkan rasa loyalitas terhadap hotel menjadi goyah. Penggajian yang saat ini disamaratakan, baik itu memiliki tugas yang lebih berat atau lebih gampang, ini menyebabkan rasa loyalitas yang dimiliki terhadap perusahaan akan menurun.
Menurut Mangkunegara tahun 2016, kinerja merupakan hasil kerja yang dinilai secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan atau karyawan dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang telah diberikan. Kinerja dapat diukur dari pengetahuan atau knowledge, kemampuan atau ability, dan motivasi atau motivation. Penelitian kinerja sangat dibutuhkan oleh organisasi untuk mengelola perusahaan secara efektif, membantu mengambil keputusan dalam hal meningkatkan kinerja karyawan. Kinerja karyawan mempunyai arti penting di dalam pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, pihak manajemen harus berusaha mendorong karyawan untuk selalu bekerja dengan baik sehingga dapat mencapai prestasi yang terbaik. Kinerja sangat penting karena ini merupakan tolak ukur karyawan kepada organisasinya. Semakin baik kinerja seorang karyawan menunjukkan bahwa loyalitas terhadap organisasi semakin tinggi. Ini akan berdampak pada meningkatnya kualitas pekerjaan seorang karyawan. Dalam kaitannya dengan kinerja karyawan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan, di antaranya faktor gaya kepemimpinan, motivasi yang diberikan, dan juga loyalitas dari karyawan itu sendiri terhadap perusahaan tersebut. Faktor-faktor tersebut menarik untuk diteliti apakah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan paparan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, apakah gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada Lopina Beach Club and Resort? Yang kedua, yaitu apakah motivasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada Lopina Beach Club and Resort? Yang ketiga, yaitu apakah loyalitas karyawan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada Lopina Beach Club and Resort? Lalu yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dalam penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada Lopina Beach Club and Resort. Yang kedua yaitu untuk mengetahui motivasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada Lopina Beach Club and Resort. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui loyalitas karyawan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada Lopina Beach Club and Resort. Yang selanjutnya yaitu kegunaan penelitian. Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini yaitu yang pertama, kegunaan teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan membuka wawasan para pembaca bagi kalangan akademis atau mahasiswa-mahasiswi, dan dapat pula menambah daftar pustaka di perguruan tinggi khususnya pada ilmu manajemen mengenai gaya kepemimpinan, motivasi, dan loyalitas karyawan terhadap kinerja karyawan. Kegunaan aplikatif. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bentuk suatu pemikiran dalam mengambil kebijakan-kebijakan dalam pengembangan sumber daya manusia pada masa yang akan datang, khususnya mengenai gaya kepemimpinan, motivasi, loyalitas karyawan, dan kinerja karyawan. Yang selanjutnya yaitu kajian pustaka. Yang pertama yaitu gaya kepemimpinan. Menurut pendapat Sukarso tahun 2010, gaya kepemimpinan adalah perilaku atau tindakan seorang pemimpin dalam melaksanakan tugas-tugas pekerjaan manajerial. Gaya kepemimpinan adalah suatu cara yang digunakan pemimpin dalam berinteraksi dengan bawahannya. Menurut University of Iowa Studies yang dikutip Robbins and Cutler tahun 2002, dan menurut Toar 2007 dijelaskan bahwa gaya kepemimpinan merupakan cara yang digunakan oleh seseorang pemimpin dalam mempengaruhi bawahan agar hendak melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan yang diharapkan agar tercapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan adalah sikap atau tingkah laku seorang pemimpin yang menyangkut kemampuannya dalam memimpin atau mempengaruhi karyawannya dalam menjalankan tugas yang sudah diberikan sesuai dengan yang diharapkan. Yang selanjutnya yang kedua yaitu motivasi. Menurut Robbins tahun 2007, memberikan pengertian motivasi sebagai proses yang berperan pada intensitas, arah, dan lamanya berlangsung upaya individu ke arah pencapaian sasaran. Menurut Sadili Samsudin tahun 2009 menerangkan bahwa motivasi adalah proses mempengaruhi atau mendorong dari luar terhadap seseorang atau kelompok kerja agar mereka mau melaksanakan sesuatu yang telah ditetapkan. Teori Maslow merupakan teori dasar motivasi yang ada pada setiap manusia.
seperti halnya para karyawan bahwa mereka bekerja untuk memenuhi kebutuhan akan pakaiannya, makan dan minumnya, tempat tinggal untuk diri dan keluarganya, serta seks. Maslow memisahkan kelima kebutuhan itu sebagai tingkat tinggi dan tingkat rendah. Kebutuhan psikologi dan kebutuhan akan keamanan digambarkan sebagai kebutuhan tingkat rendah, sedangkan kebutuhan sosial, kebutuhan akan penghargaan dan aktualisasi diri sebagai kebutuhan tingkat tinggi. Yang selanjutnya yaitu loyalitas karyawan. Setiap perusahaan pasti menginginkan adanya sikap loyal pada karyawan mereka. Pengertian loyalitas karyawan sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pengertian loyalitas secara umum. Dalam pengertian loyalitas karyawan, kesetiaan menjadi poin utama yang dapat diberikan karyawan kepada perusahaan tempatnya bekerja. Menurut Tommy dan kawan-kawan tahun 2010, loyalitas kepada pekerjaan tercermin pada sikap karyawan yang mencurahkan kemampuan dan keahlian yang dimiliki, melaksanakan tugas dengan tanggung jawab, jujur dalam bekerja, hubungan kerja yang baik dengan atasan, kerjasama yang baik dengan rekan kerja, disiplin, menjaga citra perusahaan, dan adanya kesediaan untuk bekerja dalam waktu lebih panjang. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri loyalitas. Penjabaran sikap setia kepada perusahaan menurut Purwo Puspito tahun 2000 antara lain: yang pertama yaitu kejujuran, yang kedua mempunyai rasa memiliki terhadap perusahaan, yang ketiga yaitu mengerti kesulitan perusahaan. Yang menurut Danim dalam perayaan tahun 2008 mengatakan bahwa ciri-ciri karyawan yang loyal adalah: yang pertama, bertanggung jawab, artinya mampu mengemban tugas dengan benar, berani mengambil risiko, apapun yang dilakukan akan dipertanggungjawabkan walaupun menyakitkan, mau berkorban untuk kepentingan bersama atau organisasi perusahaan yang harus diperjuangkan bersama. Yang selanjutnya, berani menjadi diri sendiri, memiliki sikap percaya diri yang tinggi, mampu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya, selalu melibatkan diri setiap kegiatan yang diselenggarakan organisasi atau perusahaan. Yang selanjutnya, yang terakhir yaitu karyawan senantiasa menerima dengan lapang dada setiap kritik yang sifatnya membangun dari pimpinan maupun karyawan lainnya. Penyebab turunnya loyalitas karyawan, ada 3 faktor yang menjadi penyebab turunnya loyalitas karyawan sesuai dengan pengertian loyalitas, yaitu yang pertama faktor rasional, yang kedua yaitu faktor emosional, yang ketiga yaitu faktor kepribadian. Yang selanjutnya yaitu kinerja karyawan. Menurut Wibowo tahun 2007 menerangkan bahwa kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategi organisasi, kepuasan konsumen, dan memberikan kontribusi pada ekonomi. Dengan demikian, kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut. Kinerja adalah tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakan. Menurut Robbins juga berpendapat bahwa kinerja merupakan fungsi dari kemampuan, motivasi, dan kesempatan. Dengan demikian, kinerja ditentukan oleh kemampuan, motivasi, dan kesempatan. Kesempatan kinerja adalah tingkat-tingkat kinerja yang tinggi, yang sebagian merupakan fungsi dari tiadanya rintangan-rintangan yang mengandalkan karyawan itu. Meskipun seorang individu mungkin bersedia dan mampu, bisa saja ada rintangan yang menjadi penghambat. Sedangkan menurut Prawiro Suntoro pada 3 tahun 2006 mengemukakan bahwa kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi dalam periode waktu tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja yaitu yang pertama kemampuan individual, yang kedua usaha yang dicurahkan. Yang selanjutnya yaitu keterkaitan antar variabel. Yang pertama, pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Menurut beberapa para ahli, yang pertama yaitu Suradinata tahun 1997, yang selanjutnya yaitu Bacal dalam Surya Dharma tahun 2005, Hemphill dan Kunz dalam Gary Hult tahun 2009, dan Payaman pada 1999 berpendapat bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja karyawan dalam melaksanakan tugas, kewajiban, sehingga tugas dan kewajiban dapat diselesaikan dengan efektif dan efisien. Yang selanjutnya itu pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan.
Ada beberapa para ahli yang berpendapat mengenai pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan, yaitu yang pertama Tika pada tahun 2006, Prum tahun 2003 pada As'ad, Petal Dripai dan Ahmad Fahsi M. Basri pada tahun 2005, dan Ambar Teguh Sulistiani dan Rosida pada tahun 2003. Dari pendapat para ahli bahwa motivasi yang dimiliki oleh seseorang karyawan atau sekelompok karyawan akan berpengaruh terhadap tugas dan tanggung jawab yang diembannya, sehingga tugas dan tanggung jawab dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien sehingga dapat tercapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya yaitu pengaruh loyalitas karyawan terhadap kinerja karyawan. Ada beberapa ahli sekali lagi yang berpendapat bahwa pengaruh loyalitas karyawan terhadap kinerja karyawan itu berpengaruh secara signifikan, yaitu dari Saidam dalam Widi, Runtuh tahun 2014, Aprian 2017. Para ahli berpendapat bahwa pengaruh positif dari loyalitas karyawan terhadap kinerja karyawan. Baik, yang selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Pada kerangka berpikir usulan proyek penelitian saya ini yang berjudul Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Motivasi dan Loyalitas Karyawan Terhadap Kinerja Karyawan pada Lovina Beach Club and Resort, yaitu yang pertama X1-nya yaitu gaya kepemimpinan, X2-nya yaitu motivasi, X3-nya yaitu loyalitas karyawan, dan Y-nya yaitu kinerja karyawan, di mana gaya kepemimpinan atau X1 berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan, dan selanjutnya yaitu X2-nya motivasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan, dan X3-nya loyalitas karyawan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Baik, yang selanjutnya yaitu hipotesis. Hipotesis dalam penelitian saya ini yang pertama, semakin baik gaya kepemimpinan maka semakin meningkat kinerja karyawan pada Lovina Beach Club and Resort, yang pertama. Yang kedua yaitu semakin baik motivasi kerja yang diberikan maka semakin meningkat kinerja karyawan pada Lovina Beach Club and Resort. Yang ketiga, semakin tinggi loyalitas karyawan maka semakin tinggi pula kinerja karyawan pada Lovina Beach Club and Resort. Baik, yang selanjutnya definisi operasional. Yang pertama, variabel dependent atau terikat atau biasa disebut dengan variabel Y. Variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel lain. Variabel terikat dalam penilaian ini adalah kinerja, yang merupakan usaha yang dilakukan dari hasil kerja yang dapat dicapai oleh seorang karyawan dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Yang selanjutnya yaitu variabel independen atau bebas atau biasa disebut variabel X. Variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus, prediktor, antecedent. Dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan sebagai variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen atau terikat. Adapun variabel independen dalam penelitian ini adalah gaya kepemimpinan, motivasi, dan loyalitas karyawan. Baik, yang selanjutnya yang terakhir yaitu metode penelitian. Yang pertama, lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan pada Lovina Beach Club and Resort yang beralamat di Jalan Seririt Singaraja, Tukarmungge, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali. Yang kedua yaitu jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif. Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah karyawan. Yang selanjutnya yaitu data kualitatif. Data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah informasi tentang Lovina Beach Club and Resort, struktur organisasi, dan lain-lainnya. Yang selanjutnya sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Pada penelitian ini, jawaban data primer diperoleh dari responden pada kuesioner yang disebarkan dan juga data sekunder. Data sekunder penelitian ini adalah dokumen-dokumen absensi karyawan dan lain-lainnya. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan tetap pada Hotel Lovina Beach Club and Resort sebanyak 32 orang karyawan. Mengingat jumlah populasi yang relatif sedikit yaitu 32 orang karyawan, maka semua karyawan tetap Hotel Lovina Beach Club and Resort yang berjumlah 32 orang karyawan tersebut akan diteliti semuanya. Cara pengambilan sampel tersebut dinamakan teknik sampling jenuh atau teknik total sampling, yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.
menurut Sugiono tahun 2012. Yang selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Yang pertama, studi dokumenter. Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang sudah ada seperti jumlah karyawan, absensi karyawan, dan struktur organisasi. Yang kedua yaitu angket atau kuesioner. Merupakan teknik pengumpulan data dengan menyebarkan kuesioner atau angket kepada seluruh karyawan Lopina Beach Club and Resort yang menyangkut variabel gaya kepemimpinan, motivasi, loyalitas karyawan, dan kinerja karyawan menggunakan skala interval dengan rentang nilai 1 sampai dengan 5. Kuesioner yang akan disebarkan dilengkapi dengan 5 alternatif jawaban. Masing-masing alternatif diberi skor. Observasi yang ketiga yaitu observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Yang kelima yaitu instrumen penelitian dan pengujian. Untuk menguji keberhasilan alat ukur dalam menjalankan fungsinya sebagai alat ukur, dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas. Yang keenam yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis regresi linear berganda yang dahului dengan dilakukannya deskripsi variabel dan pengujian asumsi klasik dengan bantuan program software SPSS. Baik, sekian presentasi dari saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan Om Santi Santi Santi.